Halo Cak, halo Neng. Ya apa kabare? Go gedang digawe rujak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan lu Jatim Siji. Wani. Halo Cak dan Neng pemirsa setia Cak Pajak. Halo Cak, halo Neng, ya apa kabar nih? Cangkruan lagi kita ya ngobrolin tentang pajak. Pajak. Cangkruan tapi berfaedah karena ngobrolin soal pajak. Ya, tentunya bersama dengan Neng Gigi dan Cak Cak Iping. Iping. Hari ini kita cangkruan lagi nih, Cak. Ya, hari ini kita bahas apa ya? Kira-kira apa? Kenapa sih kita harus lapor SPT tiap tahun gitu ya? Betul. Bayangin ya. Capek, Hari ini sulit kita ya. Repot mau gitu ya. cangkruan Siap. ngobrol soal SPT tahunan Cak Iping. Oke. Seperti tadi yang sudah disampaikan Cak Iping nih. Kenapa sih Cak kita itu udah bayar pajak kan ya? Kok Oh, iya. sekarang kita ternyata kita tetap harus laporan SPT tahunan Repot ya. Susah banget ya gitu ya. Kok repot? Coba kita dengarkan penjelasan dari Cak Baik. Iping ya. Kita muter ke belakang dulu ya. Kita itu negara ini butuh duit banyak loh ya. Ada Sebanyak yang apa itu? buat bayar vaksin gitu ya kemarin pas pandemi, untuk anggaran pendidikan yang minimal 20% ya. Kemudian untuk perlindungan sosial bagi mereka yang berpenghasilan kurang mampu atau Bantuan istilah- sosial, siap, bantuan sosial ya. Negara tetap harus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya. Kemudian tentu untuk pembangunan seperti itu ya. Coba kita cek gitu ya datanya ya di tahun 2022 untuk perlindungan sosial gitu ya, ada namanya program Keluarga Harapan gitu ya. Di situ ada untuk anak usia dini, di situ ada perlindungan sosial dari negara 3 juta per tahun. Kemudian ada untuk lansia 2,4 juta gitu ya. Kemudian untuk disabilitas, untuk ibu hamil gitu ya 3 juta per tahun. Dari seluruh kebutuhan perlindungan sosial ini di tahun 2022 membutuhkan 9,2 triliun. Kemudian untuk kesehatan gitu ya. Di tahun 2022 ada pembangunan 80 puskesmas. Kemudian tetap untuk bantuan iuran Jamkes gitu ya, jaminan kesehatan ada untuk 96,8 juta jiwa. Itu hanya beberapa contoh gitu ya, itu menghabiskan anggaran sekitar 255,3 triliun gitu ya. Kemudian pendidikan gitu ya, untuk pendidikan ada bidik misi KIP kuliah untuk 650,6 ribu mahasiswa, program Indonesia Pintar untuk 20,2 juta siswa. Kemudian ada BOS, kemudian ada LPDP beasiswa yang di tahun 2022 itu ada 8.600 mahasiswa baru gitu ya. Kemudian ada mahasiswa yang sudah berjalan gitu ya, LPDP itu 8.600 mahasiswa gitu ya. Tentu yang utama adalah untuk infrastruktur gitu ya. Ada di tahun 2022 pembangunan 6 bandara baru gitu ya. Kemudian 205 kilometer jalan baru gitu ya. Ada kemudian 8.244 jembatan baru gitu ya. Kemudian lain-lain lah seperti itu ya. Kemudian ada pembangunan rumah khusus, rumah susun, penyediaan air minum, penyediaan air bersih. Nah, itu adalah belanja-belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ya. Kita kan ingin tujuan negara kesejahteraan masyarakat seperti itu. Itu memang harus diperlukan gitu. Nanti kementerian, lembaga itu mengajukan keperluan dananya gitu. Saya tahun depan ini ada program ini dari pendidikan. Kemudian Kemensos seperti itu ya. Nah, itu dikumpulkan di APBN tahun 2022 kemudian belanja negaranya itu jumlahnya untuk memenuhi itu semua 3.106,4 triliun. Nanti di 2023 itu 3.061,2 triliun. Itu uang yang harus disediakan oleh negara seperti itu ya untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya gitu ya. Kemudian uangnya dari mana? Tentu kan seperti itu. Tentu uangnya ada yang dari perpajakan gitu ya, artinya dari pajak, bea cukai. Kemudian ada dari PNBP dan ada yang hibah gitu ya. Itu pun masih kurang gitu ya. Harus ada pembiayaan di situ, utang lah seperti itu. Nah, tentu kita tidak ingin, kita semua pasti tidak ingin bahwa utang negara itu semakin bertambah seperti itu ya. Nah,
Di tahun 2022 itu uang yang berhasil dari perpajakan, artinya dari kita semua, dari kontribusi kita semua, dari iuran warga negara itu 2.266,2 triliun itu anggarannya. Mohon maaf, perpajakan dari pendapatannya 2.266, kemudian perpajakan 1.748 atau 78% gitu ya. Artinya bahwa negara tentu membutuhkan belanja gitu ya. Belanja yang memang harus gitu ya, harus dilakukan. Kita harus membangun, kita harus menyediakan pelindungan sosial kepada masyarakat. Kita harus menyediakan bantuan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu. Kemudian kita harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan. Itu memang harus. Uangnya 78% di tahun 2002 itu dari pajak seperti itu. Jadi semestinya kita semua harus ikut merasa berkontribusi, bergotong royong dengan membayar pajak. Apa itu nih Gigi? Mungkin Gigi bisa menjelaskan. Bergotong royong gitu ya, Iya. melalui pembayaran pajak. Nah memang sebenarnya kan gini Cak Iping ya, kalau kita bicara tentang kewajiban pajak gitu ya, itu sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 loh, pasal 23A. Jadi ada di undang-undang ternyata mengenai kewajiban pajak ini. Di situ bunyinya adalah pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa itu diatur untuk keperluan negara itu diatur dengan undang-undang. Jadi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, itu ada di Undang-Undang 1945. Jadi memang sudah semestinya nih kita sebagai warga negara gitu ya, sebagai bagian dari negara Indonesia itu ikut bergotong royong, berkontribusi melalui pembayaran pajak untuk mewujudkan tadi yang sudah disebutkan oleh Cak Iping tadi. Ngomong-ngomong tentang kewajiban, juga kan kita punya kewajiban untuk bela negara gitu ya. Betul. Artinya bela negara itu apa gitu ya, menjaga eksistensi negara gitu ya. Kita kan tidak pernah menduga sebelumnya bahwa akan terjadi perang di masa modern sebetulnya. Sebenarnya kita terakhir kita dengar tentu perang Rusia Ukraina gitu ya. Kemudian ada yang lain itu yang mau perang kayaknya. Nah, tentu negara selain yang saya sebutkan tadi butuh dana untuk pertahanan gitu ya. Artinya ketika kita membayar pajak, maka kita ikut menjaga eksistensi negara dengan ikut membiayai bela negara, seperti membiayai anggaran pertahanan seperti itu ya. Jadi bukannya harus langsung mengangkat senjata gitu ya. Tidak perlu mengangkat senjata. Kita juga bisa melakukan bela negara karena bela negara itu tidak selalu dengan mengangkat senjata gitu ya Cak Iping. Jadi lewat pembayaran pajak, kontribusi kita sebagai warga negara dalam pembayaran pajak. Terus sekarang itu tarif pajak ini sudah disesuaikan loh Cak Iping ya. Oh gitu ya. Iya Cak Daneng. Jadi ada undang-undang yang baru ya, undang-undang HPP ya. Undang-undang nomor 7 tahun 2021 mengenai tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di situ tarif pajak itu kemudian disesuaikan kembali ya. Ada beberapa pengaturan tentang tarif pajak yang memberikan kemudahan untuk para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Contohnya nih tentang lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Kalau dulu kita mengenal untuk yang lapisan paling bawah itu ya, itu kan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta. Ya. Itu tarifnya 5%. 5% sampai 50 juta. Betul. Nah, dengan UU harmonisasi peraturan perpajakan ini kemudian diperlebar gitu ya rentangnya. Jadi untuk yang lapisan terbawah yang 5% ini itu ditujukan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan kena pajak sampai dengan 0 sampai dengan 60 juta. Artinya kalau saya 55 juta sebelum undang-undang HPP itu kenanya 50 juta kali 5%. 5% ya. Iya. Yang 5%-nya 5 jutanya kenanya tarif yang bracket yang selanjutnya. Nah, kalau ini enggak. Jadi 55 juta semuanya kena yang 5%. Jadi kalau penghasilan saya 55 juta tarifnya turun ya. Yang dibayar jumlahnya jadi lebih sedikit seperti itu Cak Iping. Nah, itu yang untuk lapisan tarif dan tapi ada lapisan tarif baru. Betul, ini untuk lebih ke mewujudkan gotong royong dan juga lebih sesuai dengan daya pikulnya. Oh ya, kalau betul.
yang penghasilannya besar gitu ya, ya dia juga akan mendapatkan tarifnya itu juga lebih besar karena kan kemampuannya untuk membayar pajak juga lebih besar gitu. Jadi ada lapisan tarif baru Oh gitu. untuk mereka yang penghasilan kena pajaknya lebih dari 5 miliar. Itu akan dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Ini mulai tahun 2022 ya nih Gigi ya. Jadi Iya. mereka yang penghasilannya rendah tadi ya di bawah 60 juta itu lebih murah, tapi Iya. untuk mereka yang penghasilannya di atas 5 miliar memang ada tarif baru ya 35%. Jadi sesuai ya yang Sesuai dengan penghasilan daya kecil, pikul. yang kecil yang besar Ya. ya berkontribusi lebih lah seperti itu ya. Betul. Itu mengenai lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Selanjutnya ada lagi nih pengaturan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai wajib pajak orang pribadi UMKM, yaitu sampai dengan omset sampai dengan 500 juta itu nggak perlu bayar pajak Cak Ipe. Jadi nggak perlu bayar PPH Udah nih, bener nggak bayar ya? Nggak usah bayar ya? Ya, baik. Sampai dengan omset 500 juta loh ya, Iya, tapi kalau udah lebih dari Kalau itu baru. sebelum undang-undang HPP itu kalau UMKM berapapun 0,5% ya. Betul. Jadi tahun 2022 yang UMKM orang pribadi kurang dari 500 juta bebas ini. Betul. Tidak dikenai PPH. Nggak perlu bayar pajak penghasilannya. Ya memang seperti tadi sudah disampaikan, sebenarnya untuk UMKM ini tarif PPH-nya ringan ya, 0,5 Iya, 0,5% ya dari omsetnya. Nah, dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi UMKM untuk omsetnya sampai dengan 500 juta tidak dikenai pajak penghasilan. Seperti itu. Iya, Jadi memang tarif pajaknya ini kemudian sudah disesuaikan lah supaya wajib pajak itu lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Cak Iping, lebih mudah dalam membayar pajak gitu ya. Dan sesuai dengan kemampuannya Betul, seperti ya sesuai dengan kemampuan, kalau bahasa ininya sesuai dengan daya pikul. daya pikul. Iya. Baik. Iya. Betul. Nah, mengenai pajak kita, sistem kita itu kan sebenarnya self assessment ya, Cak Itu kan Iping, tadi ya. kita bicara mengenai sebenarnya negara tetap butuh untuk kontribusi warga negara. Kemudian tarif pajaknya pun Sudah sudah disesuaikan untuk menerapkan prinsip daya pikul sesuai dengan kemampuan untuk mewujudkan gotong royong. Nah, kemudian kita bicara tentang perpajakan di Indonesia. Kalau bahasa kerennya itu self assessment gitu ya. Artinya bahwa penentuan besaran pajak itu yang menentukan adalah wajib pajak gitu ya. Wajib pajak mulai dari awal mendaftarkan NPWP, menghitung pajaknya, memperhitungkan pajak yang telah dipotong, kemudian membayar pajak ke bank, itu sampai rangkaian itu adalah wajib pajak yang melakukan sendiri gitu ya. Jadi bukan kemudian petugas pajak datang ke tempat kita kemudian mencatat omset kita berapa, pajaknya sekian dibayar, tidak seperti itu ya. Indonesia menerapkan sistem self assessment, artinya sebenarnya wajib warga negara diminta kesadarannya seperti itu ya, untuk menghitung pajak sendiri, kemudian membayar ke bank seperti itu. Baru nanti setelah 1 tahun wajib pajak melaporkan gitu, ke kantor pajak gitu ya. Jadi sebenarnya sudah sangat enak seperti itu ya. Dari tarif pajak sudah mencerminkan gotong royong dan daya pikul, kemudian berapa saya bayar pajak gitu ya, silahkan tentukan sendiri seperti itu ya, silahkan dihitung sendiri, silahkan nanti kalau ada kurang bayar dibayar ke bank, baru di akhir tahun tentu kalau kita harus melaporkan gitu ya, menyampaikan ke kantor pajak gitu ya, berapa sih saya bayar pajaknya setahun kemarin, kemudian kalau bayar pajak sekian kemarin hitungannya seperti ini loh, seperti itu ya. Nah, self assessment itu maka perwujudannya adalah dalam SPT tahunan gitu ya. Artinya kalau kita diberikan kepercayaan untuk menentukan besar pajak kita sendiri dalam 1 tahun, nanti di akhir tahun kita harus reka penghasilan berapa, pajaknya berapa, kita laporkan, baru kita laporkan. Jadi SPT tahunan itu sebenarnya adalah rekapan dari semua penghasilan kita gitu ya, semua
harta kita, semua utang kita di tahun yang bersangkutan kita laporkan ke kantor pajak. Jadi sebenarnya 1 tahun dari Januari sampai Desember kita diberikan ini loh kepercayaan gitu ya untuk menghitung dan membayar pajak. Baru nanti di akhir tahun nanti direkap gitu ya, nanti paling lambat kalau orang pribadi Maret tahun berikutnya silahkan dilaporkan ke kantor pajak gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Sebenarnya dari sisi tarif lebih murah, lebih mencerminkan keadilan. Kemudian kita diberikan kepercayaan. Karena kepercayaan itu maka konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya kita harus menyampaikan rekapan gitu ya. Bentuknya adalah SPT tahunan. Itulah kenapa kita harus lapor SPT tahunan. Oke. Sebenarnya isinya SPT tahunan apa saja? Yang harus diisi itu apa, Cak? SPT tahunan isinya gitu ya. Yang pertama adalah penghasilan gitu ya. Baik final, tidak final maupun bukan objek pajak. Kemudian yang kedua adalah harta. Ketiga adalah utang, kemudian ada susunan keluarga. Nanti boleh kita bahas di sesi berikutnya ya. Nanti cek di episode berikutnya gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi apa tadi isinya tadi, Cak? Ada harta, penghasilan, harta, utang dan susunan keluarga. Seperti itu. Jadi ini ya sama Cak Iping sudah di spill apa saja sih isi dari SPT tahunan. Nah, nanti kita bahas di episode yang selanjutnya. Oke, kalau begitu Cak Daneng, kita hari ini sudah ngobrol-ngobrol, sudah cangkruan mengenai kenapa sih kita harus lapor SPT tahunan ya? Bukan karena harus nanti kena denda loh. Wah, bukan begitu ya. Ya iya sih, itu cuman apa ya, biar kita tertib saja. Iya, baik. Itu. Nah, beberapa hal yang bisa kita garis bawahi mungkin ya Cak Iping, bahwa keberlangsungan penyelenggaraan negara nih, program-program pemerintah itu bisa berjalan apabila kita sebagai warga negara turut berkontribusi dalam rangka membayar pajak dengan cara membayar pajak atau memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, sistem perpajakan di Indonesia adalah self assessment, yang berarti negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, kemudian membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang oleh setiap wajib pajak. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas juga bahwa memang tarif pajak itu sebenarnya sudah disesuaikan loh Cak Daneng, supaya wajib pajak itu bisa dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan SPT tahunan merupakan perwujudan dari bentuk dari self assessment sistem yang diterapkan di Indonesia. Baik, itulah akhir dari cangkruan kita pada episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Lakon-lakon yang kunjungan, maafkan daku apabila ada kekurangan. Cak pajak, cangkruan pajakan Jatim Siji Wani.